Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas mobil Chevrolet lagi nih, tapi beda ya. Yang kita bahas Chevrolet kali ini yang varian free facelift ya tahun 2014. Karena di video saya sebelumnya kita udah bahas yang varian facelift pertama 2011. Sebelum lanjut, jangan lupa ya bantu like dan subscribe channel ini. Yuk kita ke bagian depan. Nah ini bagian grillnya masih sama ya, modelnya honeycomb dibalut sama list chrome, di pinggirnya ada logo Chevrolet di tengahnya, bawahnya juga sama ya. Dari bagian grill nggak ada perubahan yang mencolok nih. Lalu untuk registrasi sendiri dia B-nya Tangerang ya, pajaknya bulan 6, untuk PKB tahunannya ada di 4,5 jutaan. Lalu di bawahnya dia punya upper fender nih yang dari samping ngejulur sampai sini nih, muter bagian depan, karena yang varian 2011 dia warnanya kalau nggak salah sewarna body ya. Kalau ini udah hitam dop. Lalu di bawahnya ada underguard lagi nih warna hitam yang bikin kesannya lebih kokoh lagi, dan dia punya itu ini plastik ya buat nahan genangan air nih kalau ngelewatin jalan yang basah. Bagian kirinya dia ada fog lamp yang masih sama, masih multi reflektor, lalu dibalut sama model plastik warna hitam ya. Cuman kalau yang varian sebelumnya dia emang di sininya garisnya di sini ya, garis tegas di sini sampai sini. Cuman kalau yang varian facelift ini di sampingnya nih muter garisnya, cuman modelnya masih plastik juga. Bagian headlamp masih sama, masih proyektor. Headlampnya ada lampu jauh dan lampu sen. Headlamp sih kayaknya nggak ada perubahan. Lalu kita cek bagian mesin. Nah ini bagian mesinnya sama, sudah ada hidroliknya juga ya, nggak pegel-pegel ngangkat. Ini ruang mesinnya juga sudah dicat, kap mesin sudah dicat juga, dan sudah ada peredamnya juga. Untuk posisi bagian mesin sama ya seperti yang sebelumnya. Dari penataan aki, sikring ya, ada air coolant atau air wiper, oli power steering, isi ulang oli mesin, dan untuk mengecek kekentalan oli mesin posisinya semua sama, dan tenaga juga sama kalau nggak salah di 163 horsepower, dan torsi puncaknya di 400 Nm kurang lebih sama dari segi si mesin. Di depannya ada wiper ya, mulainya dari tengah, lalu di atasnya dia punya dua buah roof rack ya atau roof rail buat naruh muatan yang lebih. Udah ke bagian ban. Bannya dia pakai Bridgestone ya yang dweller, dengan profil bannya itu 255 65, ringnya 17. Untuk pelek sama, masih single tune, ada knob Chevrolet dan udah ada cakramnya juga nih. Nah ini bagian upper fender yang di depan tadi dia emang kalau yang varian facelift ini keliling ya, muterin mobil. Upper fendernya keliling, dan side body moldingnya juga sama, dibuat hitam dari plastik juga. Jadi sekilas kayak upper fender yang gede banget kalau dari samping, buat tampilan Captiva ini lebih maco dan gagah ya. Lalu ada dummy ventilasi ya, sama seperti yang 2011. Bagian spion dia sewarna body, nggak ada perubahan sih, dan lampunya lampu sennya juga belum LED ya, dan spionnya juga belum buka tutup lipat otomatis dari dalam, tapi sudah electric mirror. Di bagian door handle sewarna body ya, cuman ada lubang kunci doang, dan ini kuncinya sama seperti generasi yang facelift pertama ya. Cuman bedanya di sininya nggak ada buat buka tutup kaca bagasi belakang. Yuk kita lihat dalamannya. Oke, kita nyalain dulu. Nah ini tampilan dashboard depan ya dari sisi driver Chevrolet Captiva yang tahun 2014 facelift, variannya diesel juga sama. Dan ini tampilan door trim ya. Bagian door trim juga nggak ada perubahan nih. Ini mas soft touch, ini aksennya silver ya, dan ini door handle dalam nih ada tweeter, ini buat tarikannya aksennya silver juga. Dan di sini ada untuk central lock, dan ini power window yang auto sisi driver aja. Lalu ini untuk window lock dan kotak di sini tuh yang buat buka tutup kaca bagasi belakang, yang di sini udah dikosongin ya. Ini armrestnya juga udah kulit, dan di bawahnya sama plastik, ada tempat penyimpanan minuman dan penyimpanan kecil. Lalu di bawahnya ada woofer speaker. Bagian jok ya, pengaturannya masih manual, dan ini untuk key registernya, naik turunnya sini ya, dan untuk maju mundurnya di sini ya, ditarik aja. Dan ini untuk ini biar tangan nggak bete sih kayaknya nih, belum tahu nih fiturnya apa nih, kegunaannya gitu. Di bawahnya dia punya dua pedal ya, dengan electric parking brake. Dia tombolnya nanti ada dekat tuas transmisi.
Di sini ada tempat OBD scanner nih buat scan, dan di sini ada tuas buka tutup kap mesin. Ini ada laci penyimpanan koin, dan ini card holder ya buat naruh kartu. Ini pengaturan electric mirrornya ya, dan di sini dia kosong nih. Ini demi kalau buat nambah si buka tutup otomatis biasanya taruh sini. Ini untuk pengaturan manual levelingnya, naik turunin si lampu AC kisi AC ya, dibalut sama listrum sama, dan depogger depan, depogger AC depan. Yuk kita nyalain dan kita masuk dulu. Kita nyalain AC-nya dulu. Oke, kita kecilin audionya. Nah, sekarang kita udah di dalam kabin Chevrolet Captiva yang tahun 2014 ya, varian facelift. Bagian speedometer kita udah bisa ngeliat, ini udah beda sih ya, tapi masih belum digital. Kalau yang varian AWD-nya dia tuh udah ngikutin yang LTZ ya, tahun 2017 kalau nggak salah, dia punya tampilan speedometernya. Ini dia masih biasa, tapi sudah ada perubahan. Jadi untuk speed, RPM, di sini ada odometer ya, ini untuk temperatur, ini indikator parking, dan ini sisa bahan bakar nih, indikator seat belt. Kita lihat apakah dia punya menu. Ini ada trip A, mantul ya. Ini trip A, trip B, balik lagi ke odo sih. Nah, ini tampilan setirnya yang sangat ada perubahan. Kelihatan banget nih. Kalau dari sini aksennya sama sih modelnya, silver juga. Setirnya di Bali udah dibalut ya, bukan di Bali nih, jauh di Bali. Dibalut kulit sama ada jahitan rapinya juga. Dan di sebelah kanannya dia punya steering untuk pengaturan AC ya. Ini untuk suhu, ini untuk modenya nih. Dan sebelah kiri udah ada steering audio control nih. Ini untuk volume, ini untuk ganti channel ya, ini untuk on off, dan ini untuk modenya. Airbag di sisi penumpang driver ya. Untuk bagian dashboardnya dia rada soft touch sama, dan ini ada speaker center. Ada itu tuh kemarin tuh suka bingung nih ngeliat bulatan-bulatan gitu kecil, sensor buat remote ya, atau buat kunci. Bagian sini head unit, ini bukan head unitnya, sorry, ini bagian modul MID AC ya, maksudnya sudah terintegrasi dengan AC. Ini kisi AC kiri kanan sama dibalut chrome, dan ini ada lampu hajat jam digital sama pengaturan AC bagian belakang. Kita lihat MID-nya apa aja, dan kayaknya sih sama seperti yang 2011. Pengaturannya itu ada di sini ya, kita pencet mode. Di sini ada kompas, tadi dulu di sini ada kompas, ini untuk tampilan si AC ya. Kita lihat modenya dulu. Ini ada waktu berkendara, ini rata-rata konsumsi ya, ini sisa bahan bakar, dan ini rata-rata kecepatan sih. Udah balik lagi ke waktu berkendara. Ini ada kompas sama ini dual zone low, ini dual zone kanan, ini zone kiri, ini unsur temperatur ya, ada jam ya. Nah, berarti yang paling ngebedain itu di bagian dalam adalah si AC. AC-nya sudah dual zone ya. Kita lihat ke bawah. Nah, ini AC-nya dia sudah dual zone, dan modelnya pun sudah beda nih. Ini mirip-mirip yang varian AWD nih, udah dual zone lengkap dengan heaternya ya, dengan pemanasnya ke kanan, suhu bisa masing-masingin, dan speednya dari tengah dia. Speednya dari tengah ya, tuh. Tampilan AC berarti emang beda banget nih dengan si facelift generasi pertama. Ini untuk AC, ini untuk mode semburan, ini untuk off, depogger depan, depogger belakang, ini untuk sirkulasi ya, ini untuk on off pin AC. Oh, ini untuk model kayak sirkulasi juga ya. Bagian head unit masih sama, dan tapi yang ini yang original Chevroletnya ya, modelnya masih double din, ada Bluetooth telepon aja. Untuk on off-nya dia di tengah, dan untuk volume di sini untuk ganti channel, ini tutup telepon. Ini ada kayak input ya, ada Bluetooth ya, ada MP3, bisa CD juga ya. Tapi USB AUX-nya belum ada nih di sini. Lalu kita ke bagian bawah, dia punya laci penyimpanan yang sangat kecil. Ini ada power outlet 12 volt buat ngecas HP sih biasanya, dan ini ada tuas transmisinya lengkap dengan mode Triptonic ya, dan ada eco mode buat penghemat bahan bakar. Ini parkingnya ya, ini parkingnya udah elektrik nih, jadi tinggal pencet aja sama ditarik aja dia akan marking. Untuk laci penyimpanan 2 buah cup holder sama, dan ada laci rahasia. Oh, yang ini ada USB ya, di sini ya USB-nya yang kita cari-cari, tapi AUX-nya belum ketemu nih. Nah, ini dia AUX yang ngumpet. AUX-nya ada di sini ya, di pojok sebelah kiri.
Ada armrest dibalut sama kulit dan ada tempat penyimpanan lagi nih. Satu susun ya tapi. Bagian jok sisi penumpang ya, dia bisa maju mundur nih. Headrestnya dan joknya itu bahannya fabric tapi kualitasnya kualitas tinggi ya tuh. Sini ada bintik-bintik kotak dan joknya sangat enak banget nih didudukin. Lalu ada seat belt udah adjustable ya, dia bisa naik turun. Ini door trim bagian sisi penumpang sama sih dengan yang driver ya, cuman power window 1 aja. Ada hand grip dan sun visor lengkap dengan vanity mirror dan lampunya. Ini ada tempat penyimpanan kacamata. Lampu kabin kiri kanan ya, atau lampu baca ya. Lalu di depannya punya spion tengah ya, yang belum auto dimmer. Lalu di sini dia sama di bagian driver side visor dengan vanity mirror dan ada lampunya, hand gripnya tapi nggak ada. Lalu bagian dashboard penumpang sudah kulit juga ya. Ini posisi airbag yang bagian penumpang ya. Dan kita lihat dari tampilan sini sih nggak ada perubahan sih dari yang facelift pertama 2011 sampai ke 2014 yang sekarang ya. Sampai aksen silvernya pun sama seperti yang 2011 ya, menjulur muter sampai belakang. Dan di sini ada glove box yang udah lumayan soft opening sih. Di bawahnya ada speaker dan di atasnya ada tweeter sama AC di pocket depan. Di sininya sih dummy doang sih, nggak ada airbag ya. Airbagnya cuma 2 depan belakang aja. Yuk kita ke baris kedua. Door handle pintu baris kedua sama ya, sewarna body polos modelnya, nggak ada perubahan. Tapi kalau yang AWD kalau nggak salah di sini modelnya chrome deh. Untuk bannya juga sama, dia udah ada cakramnya juga ya. Knob pelek single tone sama, ukuran bannya juga sama seperti yang 2011 ya. Dan 4 wattnya sudah pakai ABS. Yuk kita masuk. Door trim penumpang sama seperti depan ya. Materialnya soft touch, ini fabric, warnanya hitam, aksen silver. Nih door handle dalam ini pegangannya tweeter dan di bawah ada speaker, laci penyimpanan kecil dan ini power window. Lalu dia ada seat back pocket di sini. Dan untuk headrestnya juga sudah adjustable ya, dan bisa baju mundur juga nih. Tuh. Ini tampilan headrestnya dan ini dia punya 3 titik ya, 3 titik seat belt nih. Ini benar 3 nih. Itu 2 3 ya. Tapi seat belt yang baris kedua belum adjustable nih. Belum bisa disesuaikan. Lalu dia punya armrest yang lumayan kecil, ada 2 buah cup holder ya. Joknya tuh enak dipegang. Dia biarpun fabric tapi kokoh gitu dipegangnya tuh, dan didudukin pun dia lebih empuk. Di sini dia polos ya, karena ini penggerak roda depan ya. Kita udah masuk di baris kedua. Posisi duduk samalah seperti yang 2011, nggak ada beda sih. Lega ya, dan legroomnya masih ada 5 jari, headroomnya juga masih ada sejengkal sama. Ini tampilan dashboard depan si Captiva tahun 2014 yang varian facelift. AC-nya double boring di sini, dia ada di baris ketiga. Bagian belakang sama sih, door trim penumpang ya, sebelah kiri ada hand grip juga. Di sini ada lampu kabin tengah. Ini bagian sisi kanannya ada hand grip juga. Dan untuk kalau posisi duduk di baris kedua tuh emang enak banget ini mobil nih. Dan setahu saya ya, pengalaman saya, mobil ini kalau jalan jauh tuh apa jalanan bergelombang tuh dia nggak terlalu limbung ya, kayak rival-rivalnya. Mungkin karena emang ground clearance-nya nggak terlalu tinggi, dan mobil ini untuk bodinya tuh pas banget. Yuk kita lihat baris ke 3. Baris ketiga bukanya dari sini ya. Set. Pak. Nah, ini posisi baris ketiganya tidur buat naro barang ya, atau dibuat bagasi. Yuk kita masuk, dan posisi masuknya lumayan lega. Nah, ini kursi baris ketiganya muat untuk 2 orang. Yuk kita duduk. Kita buka yang sebelah lagi. Oke, kita udah duduk di baris ketiga, dan dia punya headrest yang bisa disesuaikan juga nih. Posisi dengkul pas banget sih, masih nyaman duduk di baris ketiga juga. Mungkin karena ukuran saya yang 165 cm kurang lebih ya, nggak terlalu tinggi. Sedang juga sih ukurannya standar orang Indonesia nih. Masih ada headroom. Untuk AC baris ketiga sama ya, dia masih naruh di sini nih. Nggak ada bedanya sama yang facelift pertama. AC di sini ada cup holder, seat belt sama, belum adjustable kiri kanan ya. Dan ada lampu baca juga nih di baris ketiga. Oke, yuk kita lihat bagian belakang. Kita keluar lagi.
Nah, yang paling menonjol dari varian facelift ini dia stop lampnya. Emang ganteng banget dilihatnya. Dibikin LED. Kalau kemarin kan di sini rada bulat ya. Kalau ini dia stop lampnya udah LED nih. Tuh udah LED straight, ada dua. Yang modelnya model C kebalik ya LED-nya. Ini untuk lampu, ini lampu sen ya, dan ini untuk lampu mundurnya. Kalau lihat dari samping enak banget. Ini paling ngebedain kalau dari belakang adalah si stop lampnya. Di bagian bawahnya dia punya emblem Chevrolet sama ya. Lalu dia punya ini apa? Upper fender yang tadi ya, yang dari depan, samping sampai belakang dia muter. Dan lebih tebel upper fendernya itu, dia ada 3 bilah titik sensor ya, 1, 2, 3. Dan punya underguard juga, warnanya hitam. Jadi dibikin 2 susun nih, upper fender dan underguard jadi satu, tapi sama-sama warna hitam. Dan yang paling mencolok ada knalpotnya. Knalpotnya udah 2, kiri kanan, dan modelnya udah rada ngotak ya. Kalau yang 2011 itu modelnya bulat. Ini bagian sini ada VCDI. Sama ya, lengkap, cuman kemarin I-nya hilang jadi VCD, ini lengkap VCDI. Ini emblem Captiva-nya. Nah, ini kalau kita lihat dari tampilan samping belakang ya. Captiva facelift 2014. 2000 cc diesel. Sama sih. Cuman yang bedain dari lampu. Dari spoiler juga sama, dia ada high mount stop lamp-nya ya, sama. Spoiler juga kecil, sama. Untuk bukan tangki bensin, dia ngikut central lock ya, karena mobilnya nyala, jadi dan central locknya nggak saya tutup, jadi dia bisa kebuka. Bagian samping masih nggak ada perubahan sih, masih sama dari side body molding yang tebel, upper fender sampai belakang ujulur. Dia punya apa? Door handle juga sama sewarna body, nggak terlalu keceri sih kalau kita nggak lihat secara lebih dekat perubahannya. Kita lihat sisi penumpang ya. Nah, ini baris depan dari sisi penumpang. Joknya juga sama, tapi dia yang sisi penumpang baru reclining aja ya, belum ada heat adjustable. Lalu yang sisi penumpang sebelah kiri juga. Oke, sama seperti depan. Joknya fabric ya, dan di sini fabric juga. Ini armrestnya kulit, enak banget dipegangnya, empuk. Ini kulitnya modelnya kayak materialnya lebih tinggi sih. Ini juga empuk. Di sini aksennya silver, jadi kalau dikombinasiin tuh, dia aksen silver ketemu hitam kulit sama hitam fabric, jadi cakep banget gitu nuansanya, ngepas banget di hati. Oke, paling sekian yang bisa kita bahas ya. Dan terima kasih telah menonton. Jika suka video ini, bantu like dan subscribe ya, biar channel saya bisa berkembang dan saya bisa terus berkarya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.